Heeh. Teng to neng. Oh ini ya. Ngecek Mbak. Wah wis kalah kowe. Motormu Megor GL bajakan. Bajakan King lah kayak apa kayak mobilnya? Oh, Mobil Toyota Rush. Musuhnya mobil. musim mobil. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Col Airbrush di channel YouTube seputar airbrush dan dunia painting. Masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin bagi kawan-kawan semua yang belajar bareng di channel YouTube Coli Airbrush. Oke guys, untuk kesempatan kali ini mumpung saya lagi liburan jalan-jalan ke kampung halaman, akan coba mengontak salah satu kawan yang sering komentar jorok di channel YouTube saya. Ternyata dia seorang motovlog, namanya Cupris Motovlog. Nah, kita jajan di sini. Rencananya untuk liburan kali ini saya mau ngisi vlog bareng bersama Cupris. A few moments later. Oh iya, siap-siap. Nggak helm, kayak apa ngono. Halo. Selamat pagi. Saya ini budal dhisik. Ini pakai jaket kowe. Yo, ini jaket aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Numpak motor tua. Unta wajaran nih. Kidang. Tulisannya GL Max strip K, guys. Pelanggaran etika. Sing nglanggar iki lho wonge. Please, ojo banter-banter ya. Siap, Komandan. Pokok alon-alon konggon. Udah sih aku ya. Ganti. Yo. Ojo banter-banter ngono wong tuwek. Nah, montore mudhun dhisik. Alon-alon, Lur. Iki montore meragukan iki macet tengah dalan iki kok. Iya, seragam murep iki. Kanan. Ini dhisik ora? Ora. Nah, iki ora dhisik. Ah iya. Motorku mati. Hei. Kowe aja rek mati soalnya aja liwat kawasan kono kuwi ya. Bahaya. Kuwi nek kono gampang uber kuwi. Oke guys, perjalanan kita kali ini kita mulai dari titik nolnya alun-alun kota Kediri. Tepatnya sebelah utara ada toko cat nuansanya Mas Wahyu Setiawan 27 atau Ainul Yakin. Setelah bertemu dan janjian dengan Cupris di toko nuansanya Mas Wahyu Setiawan 27 atau Ainul Yakin, kemudian kita lanjutkan perjalanan bersama Cupris Motovlog ke arah utara, kemudian ke arah timur, rencananya Gang Gumul guys. Yang mana tahu sendiri Gumul merupakan salah satu ikon bagi kota Kediri guys. Di sini tempatnya untuk nyantai, mungkin nongkrong atau berfoto ria bersama keluarga. Di sini emang tempatnya. Dan di perjalanan ini guys, saya pun menemukan ide mumpung momennya masih lebaran. Saya pun pengen bersilaturahmi ke salah seorang bagi saya adalah mentor dalam dunia airbrush, yaitu Mas Gendon yang letaknya berada di Pare guys. Kemudian dari Gumul ini, motor bututnya si Cupris saya arahkan ke arah Pare lewat Malang guys. Jadinya lewat Batu nanti. Tujuannya ke situ. Bagi saya pribadi guys, Mas Gendon ini saya sebut mentor dikarenakan beliau ini sangat terbuka banget dalam seni airbrush guys. Maksud saya di sini adalah tentang teknik-tekniknya. Jadi semisal saya ada kesulitan ataupun ada sedikit pekerjaan yang rumit yang bagi saya ini sangat susah untuk dipecahkan, beliau pasti akan memberikan solusi dan beliau sangat terbuka banget.
Dan mungkin bagi kawan-kawan penonton setia channel YouTube Cole Airbrush yang pengen menambah ilmu atau menambah wawasan seputar dunia airbrush, bisa langsung saja datang ke rumah beliau atau di bengkel beliau di Pare guys, tepatnya di Pare belakang kantor pos di situ. Jadi kalau kita mulai titik nolnya dari Gumul guys, kita ambil arah ke Malang dengan tujuan Pare guys. Jadi kalau ke Malang pasti melewati Pare, semisal kita titik nolnya mulai dari Gumul. Dan nanti guys, setelah sampai di kota Pare, kemudian kita ambil jalur ke arah Malang. Dan dari pusat kota Pare ini atau alun-alun Pare ini mungkin sekitar 15-an hingga 12 menit ke arah Malang guys. Pare Pijian ke Malang. Ini lampu merahnya Dio. Itu lampu merah belok kanan. Nah, ini wis kantor pos. Nah, ini ke kanan. Tuh terus. Bengkelnya terus. Oh, kalau. Nah, dan ini ngiri. Ini piye portal. Kanan. Tidak. Selamat datang di bengkelnya Mas Gendon Pinework Pare Kediri guys. Pertama masuk ke bengkelnya Mas Gendon, saya langsung tertarik dengan Vespa warna putih dengan paduan hijau metalik yang terparkir di depan bengkelnya. Ada beberapa sentuhan sedikit, yaitu dari niku ganti golek. Apa mereknya Mas? Kok gak enak judulnya lho, Dran. Loh, judulnya gak enak ya, Rek. Iki gorong dadi didol karo pabrike. Iki sing apik iki tangane. Dan di sini guys, saya berkesempatan langsung melihat momen yang langka ketika Mas Gendon menorehkan paintbrushnya pada media guys. Ini menurut saya momen yang sangat langka banget. Soalnya di sini permainnya bener-bener freehand guys, jadi tanpa pola dan juga tanpa gambar acuan atau contoh guys. Jadi imajinasinya dibiarkan liar bebas guys. Jadi di sini menurut Mas Gendon sendiri guys, teknik airbrush apapun, baik yang menggunakan pola ataupun yang freehand tanpa menggunakan pola, itu sebenarnya dalam dunia airbrush itu sah-sah saja guys. Dan semua memiliki penikmat masing-masing guys. Tapi kalau saya sendiri jujur saya seneng emang airbrush yang tidak pakai pola atau freehand, dengan imajinasi yang bebas dan liar guys. Jadi tidak menjimplak atau menyontek. Itu yang saya paling seneng guys. Dan dari sudut pandang airbrush untuk mencari materi guys, ini kembali kepada kawan-kawan atau seorang airbrushernya guys. Jadi kalau menurut dirasa nyaman memakai airbrush dengan teknik memakai pola ataupun teknik memakai freehand, itu kembali kepada seorang airbrushernya guys, dan terutama pada permintaan dari customer atau penikmat airbrush itu sendiri guys. Jadi semisal materi yang disodorkan
bisa menggunakan airbrush tanpa menggunakan pola atau diminta menggunakan tanpa pola, ya sebenarnya lebih bagusnya kita juga menguasai di situ guys, dan juga sebaliknya. Seiring dengan perkembangan zaman terutama pada bidang otomotif, seni airbrush ini pun ditarik ke dalamnya guys, dan di situ akhirnya muncul berbagai macam aliran-aliran teknik-teknik airbrush yang macam-macam dalam kontestasi otomotif guys. Ada seni airbrush grafis, seni airbrush realis, ada kartunis dan macam-macam lainnya guys. Jadi perjalananku ke sini nggak sia-sia guys. Di sini ada teknik baru untuk menjawab bagi penikmat otomotif yang seneng airbrush supaya nggak bosen dengan realis glitter, maksudnya dengan dasar glitter tapi atasnya airbrush realis yang lagi booming di Jawa Timur, Jawa Tengah. Untuk proyek kali ini realis dengan dasar cat solid, kemudian ditindih dengan cat bunglon. Ini supaya penikmat otomotif nggak bosen dengan dunia airbrush guys. Ini apa mas? Mau anu? Bunglon ya? Ini bris, bunglon bris. Jadi setelah realis tekniknya terus dicat bunglon. Yang ini kisah jelas nih lah aku. Ini Tak tahu. bikin aneh-aneh gitu. Ini finishing apa ngamet om? Urung. Ini Lapisan. saya kayak gradasi. Kan ketok efek gambarnya pakai token jeru. Tapi nggak cat bunglon. Berarti cat bunglonnya nggak mebur. Kena tinggi dasaran polos, lagi dasaran grafis, apa gambar, nggak ada tinter mola, yo, habis. Oke, kita langsung diklir, baru kena. Kayak gradasi warna gawe cat bunglon lur. Oh. Ngeri. Kameramu nggak no? Kan ketok, ngefek ya. Bebas lur. Nggak rasa bisa. Bayar rasa? Bisa nggak rasa, tapi yo nggak soal. Ya angkat om. Ora, tapi nggak soal itu. Ya takut sih ya. Gak, saya cuma tahu ngeterno. Angkat tebu nak. Oh, lah yang takut sih wong kuno kok. Ero aku. Terus ya wis kok budal langsung. Lha Iki kan mas yo, pakai tunan mas yo. iya no, kok glitter apa enggak saya? Kending tunan, cuman ngoplos. Iya. Nah iki loh, kita sekilas kan kayak templean iki. Nah iki kayak templean, padahal sebenarnya utuh freehand. Kok garisnya kan ketok. Kok garisan kita. Jadi kadang-kadang dibedokke arek-arek sing seneng dolanan cap-capan ambek enggak. Dari sisi bisnis sih gak masalah ya apa cap-capan. Gak masalah sebenarnya mas yo. Iya ora masalah tuh. Cuman lek wong sing seneng seni ya Beda. beda. Wis beda maneh. Pangga seneng sing freehand. Ngono rek. Iki kerongkone nang kene mas yo. Ya apa? Kerongkone nang kene. Rangka. Oh, nang. Durung lagi rangka. Burung finishing. Iki tinggal clear tok iki. Tinggal finishing akhir. Dalam dunia otomotif guys, sebenarnya seni airbrush ini cuman pelengkap untuk menunjukkan identitas atau arah modifikasi dari sebuah motor. Namun seiring dengan perkembangan zaman kontestasi di dunia otomotif, akhirnya banyak kelas-kelas yang muncul di situ. Salah satunya airbrush guys. Ada kelas airbrush grafis, airbrush realis maupun airbrush kartunis, dan semua dinilai dari tingkat kerumitan dalam pengerjaannya guys. Seperti halnya dalam airbrush realis dengan dasar glitter. Nah ini teknik pengembangannya ada yang sudah pakai dekal guys. Jadi atasnya pakai cap-capan dekal ditempel sebagai pola utama, kemudian diefek dan digradasi semirip mungkin dengan airbrush realis yang freehand. Dan di situ terkadang juri sangat kesulitan dalam membedakan tingkat kesulitan airbrush ini guys.
Namun jika kita tarik keluar dari kelas airbrush menuju kelas kontestasi otomotif, yang mana kita tahu kelasnya sangat banyak, ada kelas funky, street racing, atau kelas jump-style, bomber, atau kelas-kelas lainnya. Sebenarnya airbrush ini cuman untuk pelengkap dari modifikasi itu sendiri, guys. Jadi catatan terpentingnya di sini bagi pelaku modifikasi itu sendiri, jangan sampai salah kelas dan juga jangan sampai salah konsep arah modifikasi. Itu juga paling penting, guys. Anu toh sebenarnya kan dunianya untuk custom mau maraknya dunia custom, akhirnya kan barang-barang sing berbau vintage di mana sak durunge airbrush kan ya wis pin strip dhisik. Iya, nah, saiki arek-arek dolanan pin strip, lek kon gak iso ya gak iso. Wajib iso lek ngomongno pin strip. Lek aku pribadi ngomongno pin strip itu membaca karakter media. Beneran aku. Tadi gak kabeh pin strip sama kan. Karo maneh sing bisa membedakan soul tadi gaya tiap wong pin strip lain-lain. Yang penting kamu gak ngidat loh ya. Iya, lek ngidat ya percuma. Meskipun duduk garap aku wong iki gendol iki paling. Kebanyakan juri ku awalnya teko media cetak, wartawan. Kemungkinan kecil dia ngerti. Lah sedangkan pelaku, misal kayak aku apa Pak Wan, arep ditunjuk juri, gak mungkin apa? Aku pasti ketokno garapan aku mesti enek. Lah kok timbul mis nang kono mau. Oh iya Mas. Makanya kayak aku Pak Wan Jawa Tengah sepakat. Aku mari mumpung ning ngene Pare. Ape ngelanjutke petualangan gini. Gumun karo Cupris motor vlog. Oke, please. Aja banget ganteng. Kayak gini guys. Oke guys, sekian dulu petualangan saya bersama Cupris Motor Vlog selama di kota Pare, dan petualangan akan kami lanjutkan ke kota lainnya. Dan jangan lupa subscribe serta like channel YouTube Cole Airbrush, insya Allah bermanfaat.